Nah teman-teman, Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama dalam segmen ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan seseorang yang sekarang sudah menjadi mualaf dan dia ini mengaku pernah sekolah calon pastor. Kami ikut bersama beliau, ikut kegiatan pastor, sampai akhirnya kami memutuskan untuk sekolah calon pastor di Bandung. Kami merasakan keindahan Islam. Melihat orang sholat, kami merasa senang. Alangkah indahnya orang Islam ketemu sama Tuhannya sehari 5 kali. Subuh sudah ketemu sama Tuhan, baru setengah hari di duhur sudah ketemu sama Tuhan, baru seperempat hari di asar sudah ketemu sama Tuhan, di maghrib sudah ketemu sama Tuhan, bahkan baru 1 jam sudah ketemu sama Tuhan di isya. Alangkah indahnya hidup sebagai orang Islam, ketemu sama Tuhannya sering. Sedangkan kami ketika di Katolik, kami ketemu sama Tuhannya itu seminggu sekali. Kami merasakan keindahan di Islam, ketertarikan dengan kehidupan di Islam. Sampai akhirnya kami diajak juga ke masjid oleh teman-teman kami. Kami merasakan ketenangan, kedamaian ketika duduk lesehan di masjid. Ketika duduk di masjid kami merasa tenang, merasa damai. Alangkah indahnya tinggal di masjid, sehingga kami merasakan ketenangan yang sungguh luar biasa tentang masjid. Bahkan ada pengalaman rohani sendiri tentang masjid, dengan melihat kehidupan masjid. Ketika masuk ke masjid, orang harus melepaskan kaki, harus berwudu, dan bahkan di masjid tidak ada bangku, karena kami melihat di gereja itu selalu ada bangku. Mereka duduk bersama di bawah. Bahkan ketika kami melihat mereka sedang sholat, benar-benar sujud bersamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami merasakan keindahan itu. Tetapi lantas Allah menunjukkan seperti itu, kami tidak lantas masuk Islam, karena yang dipakai oleh kami adalah otak, bukan hati, bukan ketenangan. Tetapi selalu bertanya, kalau kami masuk Islam karena seperti itu, pendidikan kami selama ini di Katolik sebagai calon pastor dikemanakan? Itu selalu yang terjadi kegalauan di hati kami ketika mau memutuskan untuk ketertarikan masuk Islam. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya, dan di bagian awal beliau ini menjelaskan bahwa mereka ini pernah sekolah pastor, sekolah calon pastor, dan kemudian sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa kalau dalam agama Islam dia lebih merasa dekat dengan Tuhannya karena bisa bertemu Tuhan 5 kali dalam sehari, sedangkan kalau dalam agama Katolik di agamanya sebelumnya itu hanya ketemu Tuhan 1 kali dalam 1 minggu. Nah ini sebenarnya bertolak belakang dengan pengakuannya bahwa dia ini pernah sekolah calon pastor, sebab kalau di sekolah calon pastor atau di seminari-seminari, termasuk juga di sekolah Alkitab maupun di sekolah teologi, itu kegiatan berdoa tiap hari, bukan hanya 1 kali dalam seminggu. Kalau dulu saya pernah sekolah teologi tahun 2011, lulus 2016, karena memang di tempat saya itu 5 tahun, karena 1 tahunnya adalah praktik lapangan dan kemudian 4 tahunnya belajar. Di situ setiap hari ada kegiatan doa. Pagi-pagi harus bangun jam 4, ada doa selama 1 jam, kemudian siangnya, lalu malamnya. Itu pokoknya kegiatan setiap hari adalah berdoa pagi, siang, malam. Jadi 3 kali dalam 1 hari. Nah karena itu ketika ia kemudian mengatakan bahwa dalam agama Kristen, di dalam agamanya sebelumnya itu di Katolik, hanya ketemu Tuhan 1 kali dalam seminggu, ini memberikan sebuah petunjuk bahwa sangat tidak mungkin beliau ini pernah sekolah calon pastor. Nah kemudian teman-teman, bagi saya sih secara pribadi, kalau sekarang yang sudah mengatakan bahwa sudah berpindah agama lebih nyaman dengan keyakinan yang sekarang, yaitu silakan saja. Tetapi yang perlu diingat bahwa ini saya hanya mau share pengalaman dan pemahaman saya pribadi saja sebagai pembanding dari apa yang disampaikan. Nah ini begini, saya beberapa waktu yang lalu pernah mengajukan satu pertanyaan kepada beberapa orang, dan kemudian ini dalam sebuah diskusi saya bertanya mengapa kita ini menganut agama tertentu, mengapa saya bisa beragama, mengapa Anda bisa beragama. Pada dasarnya ketika seseorang beragama ini kan ini merupakan salah satu ekspresi dari kesadaran bahwa kita mengetahui ada satu pribadi yang lebih besar yang merupakan sumber dari hidupnya kita, yaitu Tuhan. Itulah yang kita sebut Tuhan dalam agama. Nah kemudian yang menjadi pertanyaannya lagi adalah mengapa pada akhirnya saya secara pribadi memutuskan setia atau menganut agama tertentu, terlepas dari saya punya pengalaman spiritual, terlepas dari saya meyakini bahwa memang Tuhan yang benar itu di agama Kristen sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Tetapi satu hal yang paling penting adalah mengapa pada saat ini, dari
saya lahir baru itu tahun 2011. Karena memang sebelumnya ini kan saya lahir dari keturunan yang pada dasarnya keluarga Kristen. Dan sebelum tahun 2011, sebelum saya masuk teologi, ya saya Kristen yang biasa-biasa aja, dalam artian ya Kristen karena orang tua tanpa mengerti apa-apa tentang apa yang saya imani. Tapi kemudian setelah belajar di teologi, pelan-pelan saya mulai mengerti tentang apa sebenarnya yang merupakan esensi dari iman Kristen. Lalu pada tahun 2011 atau 2012 saya memutuskan mengerti menjadi Kristen bukan lagi seperti sebelumnya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, mengapa sampai saat ini dan saya yakin seterusnya saya setia menjadi Kristen? Karena saya takjub dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa, dan hal ini tidak pernah saya temukan di kitab suci manapun, hanya di dalam Alkitab, bahwa Tuhan yang disembah itu dengan terang-terangan, dengan pasti memberikan jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya diberikan hidup yang kekal. Karena saya yakin begini, setiap orang yang menganut agama tentu percaya bahwa pada akhirnya segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan ada akhirnya, termasuk kita sendiri. Dan tentu saja setiap orang menginginkan untuk masuk ke tempat setelah kehidupan di dalam dunia ini, ya pastinya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang pada dasarnya diinginkan oleh setiap orang yang beragama. Tetapi sekarang kita menyadari begini, manusia mana sih di muka bumi ini yang kemudian tidak berdosa? Saya secara pribadi, sebagaimana juga sudah dinyatakan oleh Alkitab, bahwa semua manusia itu berdosa dan sangat tidak mungkin mencapai Tuhan karena keberdosaannya itu. Jadi apapun perbuatan baik yang coba kita usahakan untuk mencapai Tuhan, untuk bisa masuk, memperoleh hidup kekal, bisa masuk dalam kerajaan sorga, ya kalau karena usaha sendiri itu akan menjadi sia-sia dalam perspektif iman saya ya, yang berbasiskan pada pernyataan Alkitab. Oleh sebab itu kemudian sampai saat ini, dan saya yakin seterusnya, saya menjadi Kristen yang setia, menjadi Kristen yang tetap komitmen pada iman dalam Tuhan Yesus, karena hanya di dalam iman Kristen dipastikan bahwa anugerah hidup kekal itu semata-mata hanya dari Tuhan saja. Dan kemudian ketika saya berbuat baik, ya itu juga semata-mata hanya bagian dari saya mengucap syukur atas apa yang sudah saya terima. Jadi kalau kemudian ada orang di luar sana yang berkata bahwa di dalam agama yang sekarang sebagaimana disampaikan oleh mualaf ini, hanya ada dua pertanyaan saja yang perlu saya ajukan. Pertama, di manakah dalam kitab suci Anda yang Anda anut sekarang ada satu petunjuk, ada satu jaminan bahwa pada akhirnya Anda dipastikan memperoleh hidup yang kekal? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah yang sudah dilakukan oleh Tuhanmu berbasiskan pada pernyataan kitab suci terhadap dirimu sebagai makhluk yang berdosa, sebagai makhluk yang terbatas? Kalau di dalam iman Kristen, oh jelas mengenai hidup kekal ini dipastikan. Dan yang kedua, sangat jelas bahwa Allah dalam agama Kristen itu dinyatakan Allah itu kasih, dan tindakan kasihnya itu terbukti dengan ia menjadi manusia dan menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya.